Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membawa kita untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan dengan tema jeripayahmu tidak sia-sia. Maksudnya adalah ketika kita berjuang dalam pelayanan dengan Tuhan, kita berjuang dalam membangun akan hidup kita, harusnya hidup kita itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Untuk itu saya akan mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Nah, di bagian pertama ini adalah pendahuluan. Mari kita coba melihat dari nats Alkitabnya, dari pertama Korintus 15 ayat 58 yang berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia." Dengan maksud supaya hati kita ini benar-benar memiliki satu pengharapan bahwa jeripayah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Mari kita lihat satu persatu. Kalau kita bicara tentang bagaimana pendahuluan ini, kita bicara tentang berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa maksudnya? Berdiri teguh yang seperti apa? Jangan goyah yang seperti apa? Dan bagaimana kita giat dalam pekerjaan Tuhan? Nah, semua ini membingkai kita bahwa jeripayah yang kita lakukan dari ketiga-tiganya ini adalah tidak sia-sia. Ya, jadi saya ingin membawa kita untuk supaya merenungkan bagaimana jeripayah kita itu jangan sampai dia sia-siakan. Tapi kita harus mengerti, memahami apa arti daripada supaya jeripayah kita tidak sia-sia. Kita melihat pertama bicara tentang berdirilah teguh. Ya, kata berdirilah teguh adalah dari kata hedrapaios, ya, yang artinya apa? Pertama, kita adalah seperti duduk, berdasarkan kokoh, duduk dengan baik. Jadi bagaimana orang yang teguh seperti duduk di tempat yang kokoh. Nah, ini adalah gambaran figuratively dari tabah atau tegas, tetap secara moral. Jadi dia tetap teguh secara moral, teguh dalam tujuan. Pikiran kita juga tetap teguh, difokuskan hanya Tuhan, teguh seperti itu. Dan itu merupakan ditempatkan dengan baik atau diposisikan dengan aman. Nah, ada juga yang dikatakan bahwa dia tidak memberikan pada fluktuasi atau bergerak keluar jalur. Fluktuasi itu artinya bergelombang begitu. Jadi dia tidak sampai keluar atau dia bergerak keluar daripada jalur. Dia tetap ada di titik itu dan tetap stable di titik itu. Itu orang yang berdiri teguh. Nah, kita mau gambarkan seperti apa? Tapi kalau kita melihat dari kalimat yang ada, sebenarnya berdiri teguh ini adalah, kalau kita tadi lihat, itu adalah satu kata adjektif, kata sifat dari nominatif maskulin plural. Jadi kebanyakan orang ini harus memiliki keteguhan seperti ini. Nah, dia dirangkaikan dengan kata kerja, yaitu ginomai, menjadi. Jadi orang menjadi teguh, lalu diterjemahkan jadi berdirilah teguh. Coba kita lihat apa artinya. Jadi ginomai ini adalah dia muncul menjadi transisi dari satu titik di alam ini dalam satu kondisi ke titik yang lain. Jadi dia ada satu titik ke titik yang lain. Jadi teguh yang tadi itu dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nanti kita lihat di sini bahwa itu berarti menjadi atau menandakan perubahan kondisi, keadaan atau tempat. Jadi ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam keteguhan tadi. Nah, kalau M. Vincent berkata berarti menjadi ada manifestasi yang menyiratkan gerak atau gerakan atau pertumbuhan. Jadi teguh ini hanya kata sifat yang memberikan gambaran tentang kata kerja ginomai yang membuat itu dari satu titik kepada titik yang lain. Artinya keteguhan itu harus ada satu titik yang tambah hari dia makin teguh. Itu mau dikatakan seperti itu. Nah, ini artinya bukan apa? Itu adalah bukan orang Kristen kanak-kanak yang masih belum dewasa rohani. Karena orang kalau sudah berdiri teguh, dia betul-betul dewasa dalam kerohanian. Orang Kristen KTP bukan juga. Karena apa? Orang Kristen KTP biasanya hanya berdasarkan kepentingan menjadi Kristen karena
ada kepentingan tertentu, atau hanya sebagai sebuah prasyarat untuk bisa diterima di masyarakat, ya, jadi Kristen KTP namanya. Atau bukan juga adalah orang yang sering percayanya berubah oleh angin pengajaran, masih bingung dan belimbang. Jadi orang yang berdiri teguh ini betul-betul teguh, kuat, imannya dahsyat dalam Tuhan, tidak berubah, dan dia bertumbuh terus untuk semakin hari semakin menambah keteguhan itu. Itu bicara tentang berdiri teguh, ya, seperti sebuah pohon yang diakarkan, dia teguh dalam pengharapan, artinya diakarkan dalam Kristus demikian sehingga dia begitu kuat, dan dia tidak pernah, pohon ini berjalan ke titik yang lain, ke tempat yang lain, karena dia ada di situ dan dia kokoh di situ. Oke, kita coba lihat bagian yang selanjutnya, itu jangan goyah. Apa artinya? Nah, jangan goyah ini dari kata ametakinetos, ya, artinya immovable. Artinya adalah bahwa ametakinetos itu ada kata a di depan yang berarti kata tidak. Tidak metakinetos atau tidak metakeneo, ya. Jadi dia tidak bergerak dari atau tanpa gerakan atau perubahan status, ya. Jadi kalau dibilang jangan goyah ini artinya dia tidak bergerak. Pohon itu dia berakar dalam tanah dan kuat, itu dia tidak bergerak. Seperti itu gambarannya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sesuatu stabil dalam hidupnya, tidak bergerak, tidak gampang digoyahkan oleh angin pengajaran dan sebagainya. Kalau kita melihat, itu adalah bukan orang yang gampang goyah oleh pengajaran sesat yang terus meronok iman percaya, ya. Jadi ini bicara tentang orang yang teguh, ya. Orang yang bukan orang yang masih galau akan gerejanya sendiri atau sering berpindah sana sini karena dia tidak puas di gereja satu, dia pergi ke gereja lain. Bukan orang yang sedemikian. Atau orang yang merasa kurang aman, insecure dengan imannya. Saya kok masih bingung dengan kekristenan, mungkin ajaran agama lain lebih baik. Nah, ini masih insecure, tidak merasa aman dengan ajaran. Nah, bukan orang-orang seperti itu yang Tuhan maksudkan untuk mendapatkan jeripaya yang tidak sia-sia. Nah, ini sudah dua. Coba kita lihat lagi bagian yang ketiga, ketika kita menyatakan di situ tentang giat selalu, ya. Apa arti giat selalu? Ternyata giat selalu itu kalau kita melihat ada kata periseo, ya. Jadi periseuo ini artinya apa? Ini artinya melimpah, overflow, ya, melampaui. Artinya apa? Bahwa apa yang ada dalam giatlah selalu itu selalu melebihi daripada apa yang seharusnya, ya. Nah, kalau kita dikatakan itu adalah kata kerja dengan present participle aktif. Kita aktif untuk melimpahkan itu dalam kehidupan kita, dan itu dikatakan dengan kata keterangan pantote. Pantote ini dari kata pantote ini artinya adalah segala sesuatu, segalanya. Jadi giatlah dalam segala hal dalam pekerjaan Tuhan. Nanti kita akan baca lanjutannya pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Kita melimpah bekerja di dalam Tuhan. Kalau saya diberi kepercayaan untuk menjadi seorang panitia, maka saya akan mengerjakan kepanitiaan itu dengan baik sampai melimpah. Kalau saya diberi kepercayaan untuk melakukan pelayanan di sebuah daerah, maka saya bekerja dengan begitu luar biasa, dengan limpahnya untuk apa? Mensukseskan akan pekerjaan itu, membawa banyak orang mengenal Kristus. Dan itu dalam segala hal, aspek kehidupan pelayanan itu dikatakan giatlah dalam segala hal. Bukan hanya seorang pelayan Tuhan, tetapi kita sebagai jemaat demikian juga. Ini maksudnya seperti itu. Nah, itu artinya bukan orang yang santai dalam hidupnya, hidup rohaninya, pokoknya dia satu kali ke gereja pada hari Minggu sudah cukup. Tidak. Itu harus orang-orang yang kuat, yang mana menggunakan waktunya, menggunakan semua effortnya untuk melayani Tuhan. Apakah salah orang yang pergi ke gereja hanya satu kali karena dia adalah anggota jemaat biasa? Tidak salah. Tetapi apa yang kau kerjakan itu tidak memberikan jerih lelah untuk engkau
kemudian hari atau kelak ketika Yesus datang. Nah, itu juga berarti orang yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja, Anda tidak membawa diri Anda di dalam sebuah kapasitas yang Tuhan inginkan supaya apa? Kita berjeri lelah dan itu tidak sia-sia karena ada reward yang akan Tuhan berikan bagi kita. Nah, ini artinya berjeri lelah. Juga ada orang yang tidak mau capek atau ikut dengan kegiatan pelayanan. Pokoknya aku hanya partisipasi. Jadi walaupun dia ikut ibadah-ibadah yang terjadi, tapi tidak sungguh-sungguh karena aku hanya ikut partisipasi. Gak enak karena ada temanku di situ, ada keluargaku di situ. Itu orang yang tidak punya jeri lelah, sehingga mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tetapi biasa saja mereka ya sebagai anak Tuhan, sebagai ya biasa. Nanti kalau satu waktu akan dibedakan dengan engkau dapat mahkota karena jeri lelahmu atau tidak. Nah, ini bisa membawa kita mengenal bagaimana orang-orang di sekitar kita yang memiliki jeri lelah untuk itu, ya, sehingga mereka mau bekerja untuk Tuhan. Oke, lalu dikatakan kamu tahu, ya, kamu sudah tahu sebenarnya bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana artinya? Jadi mau diartikan kata tahu di sini adalah oida, mengetahui atau sudah tahu. Artinya orang ini adalah orang yang benar-benar tahu. Dia melihat dengan mata fisik, ya, ini kalau arti kata oida. Atau dia mengerti, saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya mengerti bahwa jerih payah saya tidak lelah. Jadi orang ini sudah memiliki pengetahuan. Nah, di sini dikatakan kemudian pintu gerbang merupakan pintu gerbang untuk memahami kebenaran secara spiritual. Jadi orang-orang ini sudah punya discernment atau sudah punya kepekaan untuk apa? Untuk mengerti bahwa apa yang dia kerjakan tidak sia-sia. Artinya apa? Dia sudah dibangun di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat itu bukanlah orang yang belum tahu apa-apa tentang melayani Tuhan atau orang yang baru lahir baru, belum. Dia harus adalah orang yang terus-menerus dengan Tuhan, sehingga apa? Oida, pengenalannya dia pengenalan yang benar-benar mengerti dan melihat dengan jelas apa yang dia imani. Nah, bukan juga orang yang tidak mau peduli atau tidak mau tahu ada upah atau tidak. Aku tidak perlu ada upah atau tidak, nggak perlu. Pokoknya ikut Yesus. Oke, berarti engkau ikut Yesus tanpa berjeri lelah, tidak ada masalah. Ya, Tuhan baik, dia akan bawa engkau juga ke dalam surga. Tetapi jeri lelah itu menentukan bagaimana upahmu nantinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli, ya sudah, tidak apa-apa. Silakan menjadi anak Tuhan yang baik saja. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian-bagian terakhir ketika dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya mau katakan apa arti kata jerih payah itu dari kata kopos. Nah, kopos itu artinya apa? Memukul, menyerang. Memukul dengan pukulan yang begitu keras sampai melelahkan, ya. Jadi bagaimana saya begitu bekerja dengan keras dan dihantam oleh pergumulan ketika saya melayani itu sampai membuat saya lemah. Karena apa? Begitu kuatnya pergumulan itu, begitu kuatnya tantangan pelayanan itu. Itulah orang yang jerih payahnya tidak sia-sia. Nah, kata kopos ini juga berarti kiasan tentang kelelahan, yaitu dalam ekstrim yang bekerja, kelelahan yang dalam, di mana kelelahan itu adalah merupakan ekstrim kerja keras yang melelahkan. Jadi orang-orang yang bekerja keras untuk Tuhan, saya punya kabar baik bahwa jerih payahmu itulah yang tidak akan sia-sia. Dan ini bukan orang yang tidak mau berlelah dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan katakan Anda berjeri lelah dengan Tuhan kalau dalam pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan, engkau tidak terlibat. Ya, orang yang berlelah. Nah, itu juga dikatakan bahwa bukan orang yang cukup santai saja melayani. Ada problem dibiarkan. Pokoknya saya hanya ikut-ikutan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk orang yang seperti itu juga. Jeri lelah itu bisa ada. Atau ada orang yang berkata, EGP, emang gue pikirin pelayanan itu. Nah, untuk orang-orang dengan tipe seperti gini tidak termasuk dalam jeri lelah ini. Sehingga kalaupun dia melakukan semua ini adalah dia tidak bisa lagi mendapatkan hasil daripada jeri lelah. Artinya apa? Sia-sia saja untuk Tuhan memberikan kapasitas untuk supaya kita bekerja lebih, supaya kita mendapatkan berkat yang lebih atau kita mendapatkan mahkota nanti kelak. Ya.
Coba lihat Paulus, dia diusir, dia juga dilempari dengan batu, bahkan dia ditangkap, di penjara, bahkan dia dipenggal kepalanya. Itu jerih lelah. Maka ketika Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan, telah tersedia mahkota, itu sudah benar. Kenapa? Dia berjerih lelah dan semua tidak akan sia-sia. Sehingga ketika dia pulang ke rumah Bapa, dia akan menerima mahkotanya. Ya. Nah, ini mengajak kita supaya jangan sampai sia-sia akan hidup. Nah, hidup yang tidak sia-sia itu yang harus kita kejar. Kata sia-sia dari kata kenos, yang berarti apa? Benar itu adalah kosong, ya, batal, atau karenanya tidak berharga, nol putul, ya, tidak berharga, jumlah nol yang tidak bernilai. Jadi supaya semuanya jangan sampai tidak berarti, maka kita harus bekerja dengan kekuatan apa yang kita bisa kerjakan. Saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa ini adalah sifatnya adjektif, sifat daripada nominatif maskulin singular. Ini ditujukan secara singular bagi kita semua. Untuk apa? Supaya kamu jangan sampai sia-sia dalam pekerjaanmu. Ya, saya contohkan dalam pelayanan, misalnya dalam ibadah keluarga, hadir dan ikutlah dengan baik ibadah keluarga. Atau ibadah kematian di mana kita harus mengantar jenazah dan sebagainya, ikut juga. Karena banyak orang yang tidak ikut dalam ibadah keluarga juga tidak ikut dalam ibadah kematian. Apalagi dibilang perkunjungan, hamba-hamba Tuhan harus hati-hati bahwa perkunjungan itu penting. Sehingga kita melakukan sesuatu yang melimpah untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita melihat Tuhan dan kita mau membalas cinta kasih-Nya. Jangan menjadi orang-orang yang hanya beribadah pada hari Minggu saja dan bertugas dalam ritual pada hari Minggu saja, tapi dia tidak turun untuk ke ibadah keluarga, tidak turun kepada ibadah penghiburan di orang mati, tidak turun dalam perkunjungan. Lalu kita mau jadi pelayan yang seperti apa? Tapi saya berharap ini sebagai mengingatkan kepada teman-teman yang akan terpilih dalam pemilihan presbiter, diaken dan penatua untuk tahun ini yang akan ditentukan pada bulan Oktober. Ya. Ini mengingatkan kita supaya segala jeripaya kita jangan sampai sia-sia. Ya. Dengan apa? Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Dan ini bukan harapan kosong. Kita harus menggantungkan harapan kita ke depan bahwa Tuhan akan menyediakan segala berkat. Sehingga saya memberikan effort saya memberikan usaha saya, jerih lelah saya. Dan itu bukan harapan kosong. Ya, itu bukan sia-sia. Artinya apa? Ada yang bernilai. Saya mau gambarkan bahwa kalaupun di dunia nanti kita masih ada, Tuhan akan memberikan berkatnya. Ketika kita berlelah, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dia pasti akan membagi berkat kita. Tetapi yang terlebih lagi daripada semua adalah ketika kita pulang bersama dengan Yesus, kita akan diberi mahkota. Karena semua jerih lelah, semua pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Dan sama seperti Paulus akan menyatakan bahwa kita akan pulang dan menerima mahkota di surga. Saudara yang terkasih, saya berharap ini memberikan kita sebuah peringatan bahwa kita jangan sampai melakukan hal-hal, membuang waktu kita hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi mari kita berjerih lelah untuk Tuhan, untuk mendapatkan harapan kita, mahkota kehidupan, berkat di dunia ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.